Kita langsung aja, ya. Kita langsung aja sambil aku siapin juga PowerPoint-nya. Ya, yang mau screenshot PowerPoint-nya gratis, tidak dipungut biaya satu apapun, gratis ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Dan bukan hanya di sini saja, teman-teman bisa share kepada teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, siapapun, dimanapun teman-teman berada, bisa di-share tentang pembelajaran malam hari ini di Curhatan Alkitab, ya. Jadi bisa saling memberkati satu sama lainnya. Oke, sebentar ya, aku tampilin dulu untuk materi kita malam hari ini. And then thank you so much untuk Tim ya, admin, udah memberi aku kesempatan untuk sharing ke teman-teman CA Community. Oke, sebentar ya. Siap. Oke, udah pada tampil di tempat masing-masing? Kalau udah, kasih emoticon aja beberapa. Oke, beberapa yang udah open game udah kasih. Oke, udah berarti aku anggap semuanya ya. Walaupun semuanya tidak kasih jempol, tapi aku anggap semuanya sudah tampil. Oke, aku mulai saja. Wait. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, malam hari ini temanya itu begitu sangat luar biasa karena sering dialami juga oleh anak-anak muda zaman sekarang, dewasa muda, teens atau youth ya semuanya ya yang masih 30 tahun ke atas juga mengalaminya. Bahkan yang sudah menikah juga mengalaminya tentang porn atau pornografi. Nah, porn merusak hubungan atau pornografi merusak hubungan. Kita harus sadari teman-teman bahwa pornografi itu adalah jerat untuk kita dan itu dapat merusak hubungan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan pasangan kita. Jadi hubungan itu bukan pacaran aja ya. Jadi di sini porn merusak hubungan itu bukan kita merusak pacaran kita ya satu sama lainnya, bahkan teman kita dapat kita rusak, sahabat kita dapat kita rusak, saudara kita pun dapat kita rusak. Kenapa? Karena pornografi yang kita lihat, yang kita sudah konsumsi, itu dapat memvisualisasikan kepada diri kita dan melihat teman kita dan saudara kita dan dimanapun kita berada, kita melihat orang tersebut dapat berseksualitas ya. Di sini kan mungkin udah 17 tahun ke atas semua, jadi aku pakai bahasa-bahasa yang lumrah di dalam kesehatan. Jadi kita akan memikirkan seksualitas kepada orang yang kita lihat itu dari konsumsi pornografi yang sudah kita lakukan. Jadi porn itu atau pornografi itu sangatlah berbahaya, merusak hubungan. Jadi di saat kita memiliki visualisasi atau visual seksualitas di dalam diri kita, kita melihat orang itu jadi perbuatan yang cabul, bahkan bisa main terhadap kita. Ya, di sini juga aku sedikit sharing. Aku terjerat pornografi dari kelas SD kelas 6, ya, kelas SD kelas 6 sudah menonton hal-hal yang cabul dan itu sangatlah susah untuk keluar dari sana. Jadi di sini buat teman-teman yang misalkan masih terjerat, saatnya kita sadar bahwa pornografi itu dapat merusak kita, bukan hanya merusak kita, tetapi merusak hubungan kita dengan pacar kita, dengan teman kita, dengan sahabat, bahkan dengan adik atau kakak sendiri, teman-teman. Jadi kita dapat melihat hal-hal yang cabul kepada mereka. Mungkin hal-hal cabul bukan hanya berhubungan seksualitas saja, tetapi hal-hal yang istilah kata yang tidak senonoh, yang tidak berbusana, kita dapat melihat itu. Padahal orang tersebut sedang berbusana atau sedang memakai baju, memakai celana. Jadi kita melihat itu dia tidak memakai pakaian. Dan itu sangat merusak diri kita. Dan bahkan hubungan kita juga dapat dirusak. Nah, dimulai dari di sini aku catat tentang apa sih itu pornografi atau porn. Ya, jadi kita harus tahu pornografi itu bukan hanya sekedar film 18 plus ke atas atau film-film istilah kata film-film bokep ya, bukan hanya sekedar itu aja, tapi kita harus sadari bahwa pornografi adalah, nah ini ya sebentar ya, nih, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi juga teman-teman. Itu bisa membuat kita
berimajinasi. Dan di sini pun bukan targetnya yang cowok aja, yang cewek pun juga bisa kena, perempuan pun juga bisa kena. Jadi kita harus sadari dari suara, bunyi, gambar yang bergerak, animasi, kartun, ada pesan-pesan seksualitas di dalamnya, dan percakapan pun dapat menimbulkan hal-hal yang pornografi atau hal-hal yang cabul, dan gerak tubuh yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Jadi kita harus sadari bahwa porn itu atau pornografi itu bukan hanya sekedar situs-situs pornografi, ya, bukan sekedar situs-situs itu aja, tetapi sekarang udah merambat kepada gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, semua juga dapat mengandung hal-hal yang cabul. Dan ternyata teman-teman, kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 19, ini sangat harus kita renungkan, ya, di terjemahan baru. Demikianlah firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Di sini pas aku baca, ternyata ada hal yang menarik di dalam ayat ini, teman-teman. Dan di sini aku juga izinkan aku buka, aku baca, ya, nggak ditampil di layar teman-teman, tapi aku baca di ayat 20-nya. Ya, sebentar ya. Galatia 5 ayat 20. Nah, ayat 19-nya kan menjelaskan perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan ayat 20-nya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Dan ayat 21-nya juga kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, di sini sangat jelas di ayat 19-nya. Kalau baca Alkitab dan teman-teman mengkritiki ayat itu, ya, mengkritiki di sini bukan teman-teman menjadi benar dan ayat tersebut salah. No, bukan. Kritik teks itu penting untuk kita mengetahui apa yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, teman-teman? Jadi kita penting kritik teks, tapi bukan mengkritik untuk berpikir bahwa kebenaran itu salah. Kebenaran itu sudah sangat absolut dan sudah sangat benar, dan itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita kritik teks di sini, teman-teman, Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kenapa cuman ada 3? Di sini aku lihat percabulan. Oh, ternyata dari percabulan sesuatu yang bersifat seksualitas atau sesuatu hal yang istilah kata jorok gitu, ya, yang tidak senonoh, itu ternyata nyambung dengan kecemaran. Kecemaran di sini kalau menurut BIMK, ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kecemaran ini pikiran kotor. Ternyata nyambung. Jadi kalau kita sudah tercemar dengan pornografi, apapun yang kita lihat di dalam gambar, foto, seks, dengan gerak tubuh, dengan ya apapun sebagainya, tadi aku udah jelasin pertama, itu dapat merusak pikiran kita. Pikiran kita akan kotor, pikiran kita akan tercemar. Dan selanjutnya apa? Adanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini itu bisa merusak hubungan kita dengan pacar kita, dengan sesama kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, bahkan dengan saudara kita. Itu dapat merusak. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita kritik teks di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ternyata nyambung dari percabulan menuju kecemaran, habis itu nyambung kepada hawa nafsu, dan selanjutnya ayat 20-nya kan dengan kejahatan yang lain atau perbuatan daging yang lain, dan ayat 21-nya juga beda. Dan ini hanya dikhususkan 3. Di sini aku lihat, oh, ternyata percabulan itu akan merusak pikiran kita jadi kotor, dan kita di saat pikiran kita kotor, ada hawa nafsu di dalamnya, dan itu membuat dan merusak hubungan kita dengan sesama kita, ya, bukan hanya dengan pacar, tetapi bisa dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, bahkan dengan saudara kita, dimanapun kita berada. Pikiran kita kotor, kita akan memikirkan hal-hal cabul, dan kita akan membangkitkan hawa nafsu kita. Di sini firman Tuhan ingetin untuk kita sadar bahwa percabulan itu atau pornografi itu sangatlah jahat dan sangatlah merusak. Ya, mungkin ada beberapa sekarang yang menyuarakan, dokter-dokter menyuarakan atau influencer kesehatan menyuarakan bahwa sesuatu hal yang dilakukan, ya, kalau teman-teman
tahu yang namanya masturbasi, ya itu wajar dilakukan. No, bukan teman-teman, tidak wajar dilakukan. Kenapa? Itu juga dapat merusak pikiran kita. Mungkin influencer kesehatan atau apapun juga, ya aku tidak mau menghakimi mereka, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak baik dilakukan. Karena di saat kita masturbasi atau onani itu dapat merusak pikiran kita. Kita akan memikirkan, yang akan memvisualisasikan atau memvisual hal-hal seksualitas yang padahal belum kita pernah lakukan. Jadi onani dan masturbasi itu salah menurut aku. Mungkin ya influencer atau dokter-dokter menyuarakan ya itu kan untuk melampiaskan hawa nafsu kita supaya kita puas. No, enggak. Kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Pornografi, hal-hal yang cabul atau yang seksualitas itu bukan dari kerajaan Tuhan, bukan dari Tuhan, bukan dari pribadi Tuhan, tetapi dari dunia ini. Jadi kita harus sadar di saat hidup kita sudah dibenarkan dari dosa, kita harus menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Dengan apa? Supaya kita sadar, pornografi itu dapat merusak hubungan kita. Bukan hanya merusak kita aja, tetapi hubungan kita dengan sesama kita. Bahkan, hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak, hubungan kita dengan sesama kita jadi rusak, kita akan jatuh ke dalam dosa. Bahkan, kita jadi tinggal di dalam dosa. Amin. Kita harus sadari bahwa di Galatia 5:19 ini, mengingatkan kita bahwa hal-hal cabul ini dapat menyemarkan kita, dan di saat kita sudah tercemar, kita akan dibawa dengan hawa nafsu kita yang kepuasan bukan di dalam Tuhan, tetapi di dalam dunia. Nah, selanjutnya, di 1 Korintus 6, ayat 9b, ya aku ambil ayat 9b-nya sampai ayat 10, demikianlah firman Tuhan, janganlah sesat, orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tadi aku sudah bilang bahwa hal-hal yang cabul, hal-hal yang pornografi bukan dari Tuhan. Masturbasi, onani bukan dari Tuhan. Kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi bagian hal-hal cabul di sini firman Tuhan sangat jelas di 1 Korintus ini, janganlah sesat. Orang cabul, kita bold, kita highlight, orang cabul. Cabul bukan bagian dalam kerajaan Allah. Kita harus sadar pada malam hari ini bahwa hal-hal yang bersifat porn atau pornografi tidak berasal dari kerajaan Allah, tetapi dari dunia ini. Itu adalah kepuasan yang sementara. Tetapi kalau kepuasan di dalam Tuhan, itu bersifat kekal, teman-teman. Karena kenapa? Firman Tuhan atau Tuhan sendiri adalah seperti air kehidupan yang harus kita nikmati, yang harus kita konsumsi supaya kita puas di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga seperti air kehidupan di dalam kehidupan kita. Kalau kita konsumsi, kita bisa merasa puas di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini benar-benar diingetin oleh firman Tuhan bahwa hal-hal pornografi yang merusak hubungan kita dengan pacar kita, dengan sesama, dengan sahabat, dengan saudara, itu adalah bukan bagian dari kerajaan Allah. Itu adalah kepuasan dari dunia ini. Nah, selanjutnya, ini dia, kita harus sadari bahwa bukan hanya sekedar porn itu bukan hanya sekedar konsumsi saja, ya, tetapi di 1 Yohanes 2 ayat 15-16, demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia ini, ya, dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, ya, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi kita harus sadari bahwa sesuatu hal yang pornografi, porn, ya, bukan berasal dari Bapa, bahkan kita tidak mendapatkan kasih akan Bapa. Jadi di saat kita tidak mendapatkan kasih akan Bapa, kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita, dan kita akan merusak hubungan kita. Karena kita harus sadar, kita mengasihi Bapa bukan untuk supaya Bapa atau Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi
mengasihi kita. Amin. Ya, tapi kalau kita dengan kepuasan dunia ini, dengan keinginan daging kita lemah, teman-teman. Ya, daging ini teman-teman bisa cubit dimanapun teman-teman berada, itu pasti terasa sakit. Dan apalagi kalau sudah tercemar oleh dosa. Ya, daging itu di saat sudah tercemar oleh dosa, dan kita akan di saat kita sudah tercemar oleh dosa, dan kita akan ingin memiliki kepuasan di dalam dunia ini, bukan di dalam Tuhan. Dan kalau kita memiliki kepuasan di dunia ini, ya, jika orang mengasihi dunia ini, kita tidak akan merasakan kasih Bapa. Tidak ada di dalam orang itu, tidak akan ada di dalam kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, pastinya ya sesuatu yang cabul, itu ada hal-hal yang keinginan mata, ya, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kita harus sadar kenapa pornografi itu dapat merusak hubungan. Karena kalau kita sudah mengkonsumsi pornografi tersebut, itu akan merusak kita, bukan hanya merusak kita tidak memiliki kasih Bapa, dan kita akan merusak hubungan yang sedang kita jalani. Hubungan bukan hubungan pacaran saja, tetapi kita harus sadari pornografi dapat merusak hubungan saudara, dapat merusak hubungan persahabatan, dapat merusak hubungan pertemanan. Jadi pornografi itu hal-hal yang cabul, sangatlah jahat, ya, dapat merusak di segala hubungan, bukan hanya pacaran saja. Kita akan memikirkan sesuatu yang jorok atau yang cabul, ya, yang harusnya tidak harus kita pikirkan. Itu karena sudah terkonsumsi dengan hal-hal yang cabul, yaitu pornografi. Pornografi, sekali lagi aku ingetin untuk teman-teman, pornografi bukan hanya situs-situs porn aja, ya, situs-situs pornografi saja, tetapi pornografi bisa muncul di dalam sketsa, di dalam foto, di dalam gerak tubuh, dan di dalam verbal, ya, di dalam verbal. Nah, mungkin nih aku mau tampilin sebentar ya, teman-teman. Ini ada yang ngetop, yang lagi ngetren, ya, mungkin ada waktunya, ya. Jadi di sini aku mau tampilin sebentar, bentar ya. Ini adalah contoh sesuatu yang cabul, ya, sesuatu yang cabul dari verbal, dari perkataan. Dan kita bisa dapat melihat bahwa kata-kata ini sangatlah populer di TikTok, ya, di TikTok sangatlah populer. Mungkin teman-teman sudah main TikTok, ya, di sini pasti sudah mengetahui kata-kata ini. Sebentar ya, aku tampilin dulu videonya. Sebentar teman-teman. Nah, sebelum tampilin, mungkin beberapa yang main TikTok tahu kata-kata body count, ya, body count, ya, itu, ya, sebentar ya, wait, mungkin ini bisa untuk mengedukasi teman-teman semuanya, sebentar ya, aku tampilin. Sudah tampilkah di tempat teman-teman? Oke, apa ada suaranya? Lagi viral nih kata body count ya? di media sosial TikTok. Ada suaranya ya? Ada suaranya ya? Oke, sip. Bentar ya, aku gedein. Ya, teman-teman bisa dapat. Lagi viral nih kata body count di media sosial TikTok. Ada yang udah tahu nggak apa artinya? Body count bisa dikatakan sebagai bahasa gaul yang digunakan pengguna media sosial dalam berkomunikasi. Tapi jangan sampai salah di Tickers, sebab bisa menyinggung orang yang ditanyai. Menurut Urban Dictionary, body count diartikan sebagai banyaknya orang yang telah berhubungan badan dengan seseorang, baik secara oral maupun penetrasi. Sedangkan dalam istilah media atau militer, body count digunakan untuk mengungkap berapa banyak orang yang meninggal dalam situasi tertentu. Namun, arti body count yang tengah viral di TikTok cenderung berkonotasi negatif. Adapun istilah body count di TikTok untuk menanyakan atau menyebutkan jumlah orang yang sudah pernah diajak berhubungan seksual. Meskipun dimaksudkan sebagai lelucon, ini adalah cara yang mudah bagi sebagian orang untuk mempermalukan orang-orang yang ditanyai dalam video tentang riwayat seksual mereka. Jadi jangan sembarangan menggunakan kata body count ya di Tickers. Oke, jadi dari verbal aja teman-teman ya, dari verbal aja bisa mengandung sesuatu hal yang bersifat pornografi, yang bersifat cabul, dan itu dapat memvisualisasikan di dalam diri kita. Jadi kita harus sadar bukan hanya sekedar situs porn, ya, bukan hanya sekedar situs porn, tetapi dari verbal pun dapat merusak, ya, pikiran kita, untuk kita memiliki kepuasan di dalam dunia ini. Oke, di sini aku mau lanjutin, ya. Di sini aku mau lanjutin.
aku mau ngambil atau mengutip dari seorang dokter, yaitu Dokter Inge Hutagalung, ahli psikologi, ya. Dia bicara seperti ini, pornografi memiliki dampak negatif karena dapat merusak 5 bagian otak manusia. Otak kita aja dirusak, dan dari situlah kita dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Oh ya, di sini aku mau nyinggung sedikit. Jadi hubungan itu bukan hanya sekedar pacaran, sahabatan, ternyata hubungan suami istri itu juga dapat dirusak, teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah berumah tangga, ya, sudah hubungan suami istri, ya. Di situ mungkin diwajarkan, ya nggak apa-apalah, kita kan udah hubungan suami istri, dan ya nggak apa-apalah sambil kita nonton kan kita sesama suami dan istri. No, enggak. Itu juga dapat merusak hubungan kita dengan suami kita atau dengan istri kita. Ya, kita memiliki rasa ketidakpuasan kepada suami kita, kepada istri kita, karena kita juga mengkonsumsi hal-hal yang bersifat pornografi, ya, dalam teks, dalam suara, atau dalam video, ya, itu dapat merusak hubungan suami dan istri. Jadi bukan hanya sekedar pacaran saja, ya, buat teman-teman semuanya yang sudah nikah juga, dan ranahnya juga di dalam pernikahan juga bukan mengakses bahwa sudah nikah, ya nggak apa-apa lah nonton video cabul atau video pornografi, no, enggak. Justru dari pacaran tidak, dan dari pertemanan juga tidak, dari persahabatan juga tidak, dan di saat sudah berumah tangga pun juga tidak. Karena pornografi akan merusak hubungan kita dengan sesama kita. Nah, selanjutnya, ya, dari Dinkes juga, ya, Dinas Kesehatan, kerusakan otak akibat pornografi disebut sama dengan kerusakan otak karena kecelakaan, dan bahkan lebih merusak daripada kerusakan otak karena narkoba. Pornografi begitu jahat. Mungkin sesuatu hal pornografi itu dapat memuaskan kita, ya, kepuasan yang sementara, bukan yang kekal. Dan kepuasan itu juga dapat merusak kita kepada sesama kita, dan kita dapat merusak hubungan kita juga kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, ya, aku percepat saja. Di sini Mazmur Daud, ya, Daud mengingatkan kita untuk kita dapat menolak sesuatu hal-hal yang jahat, sesuatu hal-hal yang tidak harus dilakukan sesuai kebenaran. Nah, di Mazmur 101 ayat 3, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, perkara dursila itu maksudnya apa sih? Di sini aku mencari maksudnya perkara dursila itu seperti apa sih? Perkara dursila itu orang-orang dursila di Ulangan 13 ayat 13, ya, mereka melakukan sesuatu yang jahat yang terus berulang. Ya, yang terus berulang. Dan orang-orang dursila ini juga diartikan oleh pengertian anak-anak Belial. Anak-anak Belial itu, Belial di sini mengungkapkan di dalam Wahyu pun juga menyinggung Yesus dan Belial. Belial ini adalah iblis atau setan. Dan pastinya sesuatu yang jahat berasal dari si jahat, bukan dari Tuhan. Nah, di sini Daud mengingatkan kita untuk kita menolak sesuatu hal yang dapat merusak kita dan yang dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Jadi tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Kita jangan taruh sesuatu hal-hal yang cabul, sesuatu hal-hal yang pornografi di depan mata kita, di depan hadapan kita. Jangan kita konsumsi hal tersebut, dan kita tolak perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Nah, kalau kita sudah melakukannya, teman-teman, terus mungkin ada beberapa teman-teman juga ada yang DM aku, ada yang japri juga, ya, secara japri, ya. Ini kayak hal-hal yang pornografi ini susah banget sih dilepaskan, Pastor, atau dilepaskan, Bang, susah banget. Gimana? Ingat, kalau kita memiliki kemampuan, jangan pakai kemampuan kita, karena kemampuan kita terbatas. Tetapi kita harus bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan sanggupkan. Jadi di saat kita sudah taruh tidak sesuatu yang jahat, tidak sesuatu yang cabul, perbuatan murtad yang kita benci, itu sesuatu yang jahat kita tidak suka, tetapi kita jangan bergerak sendiri, jangan berjalan sendiri. Karena kenapa? Kita lihat, teman-teman,
Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersama, ya sebentar ya. Depan. Ya, kelakuannya bersih, Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan terus melakukan sesuatu yang bersih. Kenapa? Kita harus terus menjaga hidup kita. Kita terkoneksi dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu bukan sebagai rutinitas, teman-teman. Tetapi baca firman Tuhan itu kita mendengarkan perkataannya. Ya, kita mendengarkan perkataannya, dan pastinya di saat kita mendengarkan perkataan, kita komunikasi di dalam doa, di dalam penyembahan kita, dengan segenap hati kita. Kita harus mencari Tuhan. Jangan biarkan kita menyimpang dengan sesuatu hal-hal yang bersifat pornografi atau kepuasan dunia ini, karena dunia ini adalah sementara. Bahkan di saat dunia ini sementara, kepuasannya pun juga sementara. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kepuasannya di dalam Tuhan akan kekal di dalam hidup kita. Kita akan terus memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita dapat melepaskan ya sesuatu hal yang pornografi? Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menolak hal-hal yang pornografi yang dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan Tuhan pun dapat dirusak dengan sesuatu hal-hal yang pornografi. Kita harus jauhkan itu, tetapi bukan pakai kemampuan kita, tetapi bersama dengan Tuhan. Oke. Ini kayaknya terakhir. Oke, ini terakhir ya. Hanya bersama dengan Tuhan kita dapat meninggalkan perilaku yang merusak kita dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi malam hari ini diingatkan kembali dalam kebenaran firman Tuhan, pornografi itu atau sesuatu yang cabul itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jika sudah dirusak dengan sesuatu hal yang pornografi, bagaimana kita dapat mengembalikan hubungan yang sudah dirusak? Kita harus melepaskan sesuatu hal yang cabul atau sesuatu hal yang pornografi bersama dengan Tuhan, dan di saat kita bersama dengan Tuhan, kasih Bapa ada di dalam kita, dan dari situlah dapat mengembalikan hubungan kembali dengan sesama kita. Oke, ya malam hari ini diingatkan ya, terakhir aku mau mengingatkan teman-teman bahwa mungkin sesuatu hal yang pornografi itu bukan hanya sekedar situs-situs porn yang kita hindari, ya, bukan hanya situs-situs porn, tapi sesuatu yang verbal pun kita harus hindari, teman-teman, dan sesuatu yang bersifat seksualitas pun kita harus hindari, supaya pikiran kita tidak dirusak oleh sesuatu hal yang bersifat pornografi, dan kita harus tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, aku kembaliin lagi kepada admin ya. Jadi malam hari ini sudah selesai materinya, dan dari situlah sudah aku tutup. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Jeva. Buat teman-teman yang mau bertanya, kalian boleh raise hand, boleh juga tulis di chat. Tapi sebelum kita Q&A, kita mau foto dulu ya. Yuk, buat teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Kita mau foto dulu. Yang foto Kevin ya, Kev, aman? Kevin. Wah, Kevinnya aman. Aman. Aman, Bu, aman. Oke. Yuk, teman-teman yang bisa on cam, silakan. Oke, yuk teman-teman yang bisa on cam dimohon on cam untuk foto sebentar. Tetapi kalau teman-teman ada yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa. Oke, yuk kita foto sebentar. Oke, 3, 2, 1. Aku ini dulu sebentar. Oke, lagi untuk slide yang berikutnya. Izin ya. Oke, slide kedua boleh. 3, 2, 1.
Oke teman-teman, thank you. Thank you, Kevin. Buat teman-teman yang udah ada pertanyaan, silakan. Mungkin siapa yang mau tanya? Ya teman-teman yang ingin bertanya, ini feel free banget. Jadi ini sangatlah bagus buat kita pelajari, karena kan seperti yang di awal bulan juga, bahwa kita kan belajar tentang tujuan seks dan bagaimana cara pacaran dengan yang baik. Dan hari ini juga kita berbicara soal tentang sesuatu yang merusak hubungan, yaitu adalah pornografi. Jadi feel free banget nih buat teman-teman yang ingin bertanya dan ada kaitannya dengan sebuah dengan hubungan seperti ini, boleh ditanyakan, boleh banget tuh. Tapi kalau memang nggak ada yang ingin bertanya, aku boleh bertanya juga dulu untuk Pastor Jevanya. Pastor, izin bertanya, Pastor. Nah, kalau misalkan pornografi itu kan munculnya tuh kan dalam media sosial ya. Nah, apalagi zaman sekarang ini kita udah bebas menggunakan internet gitu loh. Jadi kita tuh udah nggak bisa menahan sesuatu yang sudah bebas. Nah, Pastor Jevanya kan sudah istilahnya sudah menjadi ayah juga ya, menjadi ayah dan sudah punya anak. Nah, amit-amit nih, kita bicara amit-amitnya, kalau misalkan Pastor Jevanya melihat bahwa anaknya Pastor Jevanya itu nggak sengaja membuka situs porno. Nah, bagaimana cara Pastor Jevanya itu untuk memberitahukan ataupun mengajarkan anak kecil ya untuk hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang kan kita yang waktu aku dulu ya, ini pengalaman pribadi, waktu aku ketahuan buka pornografi, aku diomelin, aku dimarahin, ya kan, aku dihukum lah. Dan aku jadi nggak tahu ini pornografi ini apa. Dan aku jadinya tahu dari teman, karena itu sesuatu yang pergaulan juga. Nah, kembali lagi dengan pertanyaannya tadi, menurut Pastor Jevanya sebagai orang tua yang mungkin amit-amit melihat anaknya nggak sengaja buka situs porno. Bagaimana cara Pastor Jevanya untuk menanggapi itu? Oke, baik. Pertanyaannya keren banget ya. Pertanyaannya keren banget, dan ini pun juga aku alami dengan anak aku yang pertama. Ya, by the way kan aku kan udah punya 3 anak ya, teman-teman semuanya. Ya, anak aku yang pertama ini baru SD, ya baru SD, dan dia pun lebih jauh dari aku. Maksudnya gini, aku kan kena pornografi kelas 6. Dia masih kelas 1 SD. Ya, teman-teman semuanya. Bahkan dia masih kelas 1 SD. Jadi gini, sesuatu hal yang pornografi itu bukan hanya sekedar situs-situs porn aja, tetapi kalau dari YouTube pun, ya, nih dari YouTube pun juga dapat mengarah ke sana. Ya, mungkin dalam kita sebagai orang tua, YouTube kita udah secure gitu kan, udah kasih supaya searchingnya supaya nggak ke hal yang sana. Tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa di YouTube pun ada YouTube Short. Ya, YouTube Short ini mengarah kepada semua, ya, kepada semua, bukan hanya yang kita cari aja, tetapi YouTube Short ini yang sepengetahuan aku juga, kok anak aku bisa dapat hal-hal yang seperti itu. Dan dia pun juga ya, di sini pengalaman yang sudah aku lewatin beberapa bulan yang lalu, dia pun jadi di kamar sendiri, ya di kamar sendiri. Dan aku pun juga kok jadi bingung pas aku ke kamar, ya. Terus dia pun di balik selimut. Aku nggak tahu nih maksudnya apa, mungkin dia takut ketahuan apa gimana, dan aku pun langsung tanya, dan dia pun tiba-tiba nih teman-teman ya, kelas 1 SD, ngusir papanya. Keluar aja coba gitu, suruh keluar dari kamar. Dan dari sini pun aku penasaran dan aku lihat gadgetnya. Ternyata ya singkat cerita, ternyata ada sesuatu hal-hal yang berbau pornografi. Di sini aku nggak langsung marahin dia. Jujur, aku nggak langsung marahin dia. Dan aku pun memberi edukasi. Tapi edukasinya nggak secara mendalam yang kita sudah belasan tahun ya, atau yang sudah 20-an tahun, pasti porsinya berbeda. Di sini aku mengedukasi bahwa sesuatu hal tersebut tidak baik untuk dilihat. Bukan untuk ranah anak kecil.
ya. Dan pastinya ke depannya misalkan kamu sudah besar, di sini aku menasihatinya seperti ini, di saat kamu sudah besar, kamu akan mendapatkan pengetahuan yang ini. Pengetahuannya bukan aku sodorin situs-situs yang tidak benar ya, tetapi aku mengarahkan bahwa nanti ke depannya akan kamu mendapatkan pengetahuan atau kamu akan dapat informasi. Ya, informasi itu apa, Dad? Katanya gitu. Informasi itu apa? Sesuatu hal yang harus kamu tahu. Aku bilang kayak gitu. Ya, sesuatu hal yang harus kamu tahu. Dan pastinya di sini Dedi nggak marah. Dedi tetap mengasihi kamu, Dedi tetap sayang sama kamu, tapi tolong hal tersebut jangan kamu lihat karena tidak layak untuk dikonsumsi bagi anak kecil. Nah, di situ aku nggak langsung marah, Kevin, dan di situ pun aku langsung mengarahkan kalau kita menemukan keponakan kita, ya kalau kita belum punya anak atau belum menikah ya, belum punya anak, kalau kita punya keponakan kita atau kita punya adik kita yang masih kecil, kita ngarahin sesuatu hal yang tersebut. Dan bahkan kita juga harus arahin sebagai orang tua, bagian mana, organ mana yang tidak harus orang lain tahu, yang harus tidak tersentuh, kita harus kasih tahu bahwa hal tersebut itu jangan dijadikan hal yang tabu. Mungkin dulu ya, dulu aku dengan orang tua aku juga hal tersebut dijadikan hal yang tabu, nggak haruslah dikasih tahu. Jadinya aku nggak dapat informasi yang lebih, jadinya aku jadi cari sendiri. Ya, dengan cari sendiri, oh begini ya, jadi memiliki kepuasan sendiri. Dan kita jadi jatuh di dalam hal-hal yang pornografi. Nah, kita sebagai orang tua, kita kasih tahu, kita edukasi secara dini, karena jangan anggap seksualitas itu menjadi hal yang tabu, yang tidak harus dikasih tahu sama anak-anak kita walaupun itu kecil, tetapi kita kasih tahu dengan bahasa yang mereka mengerti, ya, bahasa yang sederhana yang benar-benar seperti anak kecil, ya. Dan pastinya kita harus memberitahu juga organ atau bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bahkan disentuh oleh dedi atau maminya. Kita harus kasih tahu, jangan kita nggak kasih tahu. Dan teman-teman harus sadari bahwa sesuatu hal yang pornografi ini dapat menimbulkan kekerasan seksualitas. Teman-teman, kalau teman-teman sering mantau berita detik.com atau ya Indozone, teman-teman akan melihat dan membaca bahwa anak kelas 5 pun dapat memperkosa sahabatnya. SD pun dapat melakukan hal-hal yang sangat seksualitas. Itu kenapa? Itu karena hal-hal yang seksualitas dijadikan sesuatu yang tabu untuk mereka tidak tahu, dan mereka di saat mereka sudah tahu di luar sana dari mereka sendiri, dan mereka jadi mengeksplor, dan jatuhnya kekerasan seksual yang dilakukan. Dan di sini nggak bisa nyalain siapa-siapa, ya. Bahkan kita pun juga mungkin bisa gurunya yang salah, bisa orang tuanya yang salah, bahkan bisa guru sekolah minggunya pun juga bisa salah. Nah, jadi di sini kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita harus menyuarakan sesuatu hal yang cabul supaya tidak ada kekerasan seksualitas di dalamnya. Nah, kekerasan seksualitas itu bukan dialami oleh orang atau anak-anak muda atau dewasa muda, anak kecil pun juga dapat melakukan. Kenapa? Karena yang dia konsumsi, yang tadi kata Kevin benar, dunia ini semakin luas, bahkan bukan semakin luas, dunia ini dapat dipersempit dari apa? Dari internet. Kita dapat memiliki sesuatu informasi dengan gampangnya, ya, sesuatu informasi dengan gampangnya, bahkan dari sosial media pun, ya, dari TikTok pun juga bisa kita dapat mengetahuinya. Dan ya, kita jangan menutup mata, TikTok pun dapat dikonsumsi oleh anak-anak SD. Ya, TikTok, Instagram juga dapat dikonsumsi oleh mereka. Jadi kita pun juga harus mengedukasi, memberitahu. Ini ranahnya kita ya. Kita melihat anak-anak yang dibawa kita, anak keponakan kita atau anak kita mengedukasi, bukan hanya sekedar mendisiplinkan dengan amarah, bahkan jangan dengan amarah, tetapi mendisiplinkan dengan arahan. Ya, bukan dengan marah, tetapi dengan arahan. Itu sih kalau menurutku, Kevin. Jadi jangan memiliki
sifat atau mental block, ya, sifatnya itu mental block untuk kita tidak membahas sesuatu hal yang seksualitas, kita menjadikan hal yang seksualitas itu menjadi hal yang tabu, yang tidak harus anak kecil tahu. Yang anak kecil pun juga harus tahu, tetapi pakai bahasa mereka, bukan pakai bahasa vulgar kita, gitu. Thank you. Thank you, Master. Thank you, Pastor. Ini udah ada yang bertanya lewat chat. Aku bacain ya, Pastor. Boleh. Nah, dari Kak Dewi, apakah pandangan Kristen tentang pornografi adalah mutlak perbuatan dosa, atau apakah Kristen memandang pornografi sebagai bagian dari pergaulan dunia yang perlu diperbaiki dalam Tuhan Yesus? Oke. Yang tadi kan kita sudah bahas bahwa sesuatu hal yang pornografi itu sesuatu hal yang cabul. Ya, di situ juga ada esensinya bahwa sesuatu hal yang pornografi itu bisa dari foto, dari gerak tubuh, semua yang mengandung dengan kecabulan. Itu esensinya. Kita jangan lepas dari esensi itu. Dan pastinya bukan hanya sekedar gini, kalau kita mengetahui seseorang melakukan sesuatu hal yang cabul, hal yang pornografi, nah jangan dijadikan hal tersebut menjadi dakwaan kepada orang tersebut. Ya, atau apakah Kristen memandang pornografi sebagai bagian dari pergaulan dunia yang perlu diperbaiki dalam Tuhan Yesus? Pastinya. Pornografi itu bagian dari pergaulan dunia yang buahnya dosa. Ya, yang buahnya dosa. Dan buah dari dosa itu adalah kebinasaan. Kita harus sadar dan kita jangan tutup mata. Hal yang pornografi ini sudah disuarakan oleh dunia, ya, bahkan oleh influencer manapun, ya, mau dalam negeri atau luar negeri, dia menyuarakan dengan gerak tubuhnya, dengan apapun juga yang mengandung sesuatu hal-hal yang pornografi, dan itu buahnya adalah dosa, ya. Dosa itu kita harus sadari bahwa yang tadi perbuatan daging, ya, perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Dan kita harus sadari bahwa kita memandang sesuatu hal yang pornografi itu bukan yang dibilangnya adalah mutlak perbuatan dosa, ya aku bisa bilang itu adalah mutlak perbuatan dosa karena itu adalah perbuatan daging, terkecuali seks itu bisa jadi tidak mutlak perbuatan dosa. Kenapa? Kita harus sadari, seks itu bukan hanya perbuatan seksualitas saja, tetapi gender pun bisa dibahas tentang seks. Jadi, seks dan pornografi itu berbeda. Dan pornografi sudah mutlak perbuatan dosa. Karena sesuatu yang kita konsumsi untuk kita memiliki pikiran yang cemar dan memiliki hawa nafsu dunia ini. Dan kalau kita mendekati atau mengetahui sesama kita, sahabat kita, siapapun, dimanapun kita berada, bahkan diri kita pun, kita harus sadari bahwa pornografi itu adalah kepuasan dunia. Dan kita, sebagai anak Tuhan, kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Gitu sih, kalau menurutku. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Kris. Izin bertanya dari chat. Selamat malam Pastor J dan tim PA serta teman-teman. Apakah cara seseorang untuk bisa sembuh dari adiksi pornografi selain dengan cara bertumbuh dalam iman? Apakah bisa meminta tolong dan konsultasi pada gereja dan meminta pertolongan serta penanganan seperti pada orang yang adiksi sama narkotika? Sorry, Kak Jeva belum on mic. Oh iya, sorry. Thank you. Ya, aku udah panjang lebar ya, pokoknya pertanyaan ini sangat bagus banget ya. Pertanyaan ini sangat bagus banget dari tadi, pertanyaan pertama sampai sekarang ini. Ya, pertanyaannya sangat terberkati. Aku sangat terberkati oleh pertanyaan oleh teman-teman. Dan di sini pun CA admin, CA Curhatan Alkitab membuat komunitas ini diberikan wadah untuk apa? Kita berdialog, teman-teman. Jadi baiklah kita bertanya, kalau kita monolog mendingan cuma ke gereja aja,
monolog cuma dengerin firman ya, tetapi di sini CA dibuat sehari-hari berdialog satu sama lainnya. Nah, di sini aku jawab ya pertanyaan dari Chris, ya sangat butuh sekali Chris ya, karena kenapa? Di dalam gereja pun juga ada yang namanya konseling dan pelepasan. Tetapi ya ingat, di dalam konseling dan pelepasan itu bukan hanya sekedar doa aja, tetapi kemauan kita untuk keluar dari perbuatan yang jahat, perbuatan daging yang kita lakuin. Dari diri kita pun harus komitmen untuk keluar. Jadi bukan hanya sekedar kita konsultasi aja, karena gini, kalau sama kayak orang yang narkotika, yang adiksi, kalau dia tidak memiliki kemauan untuk keluar dari sana, ya keluar dari apa tuh namanya? Ya dari yang konsultasi dari psikologi, dari ya apapun juga, dari rehab ya sorry, ya dari rehab pun juga dapat terpengaruh lagi kalau memang dari dirinya pun tidak mau keluar dari sana ya. Jadi kita harus sadari bahwa sesuatu hal yang pornografi ini kita jatuh di dalamnya atau kita tinggal di dalamnya, karena beda. Kalau kita jatuh di dalam sesuatu hal yang pornografi, berarti kita mau bangkit dari sesuatu hal yang pornografi. Tetapi kalau kita sudah tinggal di dalam hal yang porno, yang bersifat pornografi, yang bersifat cabul, berarti kita doyan, teman-teman ya. Ingat, kalau kita tinggal di dalam dosa, berarti kita doyan akan dosa tersebut. Bukan kita jadi nggak mau bangkit, kita cuma mencari-cari jalan gimana, tapi kita nggak sadar bahwa kita sudah tinggal di dalam dosa. Jadi pertama-tama kita harus sadar, jika kita tinggal di dalam dosa, kita harus buat komitmen di dalam Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pastinya kita minta tolong untuk konsultasi di gereja, ya dimanapun kita bertumbuh, ya teman-teman, dimanapun kita bertumbuh, kita konsultasi. Dan pastinya, gini, jangan takut, yang setahu pengetahuanku ya, jangan takut di saat ada wadah untuk konseling dan pelepasan atau konseling yang sudah diadakan oleh di gereja teman-teman, karena konseling itu sudah membuat komitmen untuk tidak memberitakan kepada orang lain. Itu urusannya sama gembala. Ya, udah ini aku keluar konteks, tapi di sini aku ingin mengajak teman-teman bahwa kita jangan takut untuk berkonsultasi di gereja manapun yang kita tumbuh ya, karena di situ ada aturannya juga, dan jadinya pasti itu juga dapat menolong kita untuk keluar dari hal-hal yang bersifat pornografi ya. Contohnya kayak yang adiksi juga bisa ya. Tapi kalau dalam diri kita tidak mau untuk keluar dari sana, ya percuma. Mau konseling 1, 2 kali, 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali, kita tetap tinggal di dalam dosa. Dosa hal-hal yang cabul, hal-hal yang pornografi. Ya, simpelnya gini, sesuatu hal yang pornografi, jauhkan yang namanya VPN, proxy. Ya, teman-teman yang cowok mungkin lebih pintar daripada cewek, sudah mendownload VPN, ya sekarang silakan delete. Ya, teman-teman. Ya, karena itu bukan bersifat untuk, ya kan ini kan misalkan situs yang aku, ini bukan situs pornografi, situs untuk aku studi kan harus keluar dari proxy Indonesia, harus pakai VPN ya, tapi nanti akan tergiur. Oh iya ya, situs-situs porno juga bisa pakai VPN, dan yang sudah diblok oleh pemerintah ya bisa kita lihat. Nah, gini, jadi jangan kita mencobai sesuatu hal yang tidak harus kita cobai, dan saatnya yang hal-hal yang berbau ke sana, ya salah satunya VPN itu proxy ya, dapat menjebol IP yang sudah diblok. Ya kita harus jauhkan itu VPN yang ada di Google Play atau di App Store, kita harus delete itu, kita jauhkan itu, karena itu juga akan membawa kita untuk melakukan sesuatu hal yang cabul atau melihat sesuatu hal yang pornografi. Kita harus keras akan perilaku daging kita. Supaya apa? Roh yang di dalam diri kita akan timbul, dan roh yang ada di dalam diri kita itu adalah roh Tuhan. Ya, bukan roh-roh yang lain, bukan hawa nafsu kita, tetapi kita puas di dalam Tuhan. Gitu sih kalau menurutku, jadi sangatlah perlu bantuan untuk orang lain. Gitu. Aku juga mau tanya.
Kak, sebagai orang tua Pastor, ini sebagai Pastor, sebagai orang tua, di umur berapa sih anak-anak udah waktunya untuk dapetin sex education gitu? Menurut Pastor itu umur berapa? Ya menurutku anak-anak yang bisa mendapatkan sex education, anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Ya mungkin 1,5 tahun sudah bisa berkomunikasi dengan kita, ya mungkin aja. Anak-anak yang bisa cepat ngomong, ya itu kita ya tanamin bahwa sesuatu gini. Aku pernah nemuin, teman-teman pasti mungkin udah pernah lihat yang namanya kartun Peppa Pig, ya. Peppa Pig, ada yang tahu, ya? Mungkin ada beberapa tahu Peppa Pig. Itu aku menemukan sesuatu hal yang bersifat seksualitas di dalamnya. Dan di situ pun aku harus kasih tahu kepada anakku bahwa hal tersebut tidak layak dikonsumsi atau tidak layak ditonton karena itu bersifat yang buruk. Dan pada umur berapa ya sedini mungkin kalau anak tersebut sudah lancar berkomunikasi dengan kita, ya kita sedikit demi sedikit juga kita akan harus memberikan sex education. Pasti dari awalnya kita harus kasih tahu pengertian seks itu bukan hanya hubungan seksualitas. Ya kalau misalkan hubungan seksualitas itu apa sih? Itu hubungan yang dapat Dedi atau Mami jelaskan nanti pada saat kamu besar nanti. Nanti juga dapat ya itu pakai bahasa kita. Nanti kamu juga dapat di dalam sekolah ya edukasi dengan biologi, nah pelajaran gitu kan yang sederhana gitu. Kalau biologi mungkin nggak tahu apa sih itu, nanti tambah lagi komunikasi yang kita pun jadi pusing. Nanti kita pun sebagai orang tua udah nggak usah nanya, udah terima aja, nggak gitu. Tapi kita juga harus memikirkan bahasa yang sederhana untuk anak tersebut memikirkan oh itu nggak baik ya dilakuin gitu. Jadi sedini mungkin kalau anak tersebut sudah lancar berkomunikasi dengan kita, ya kita kasih tahu dengan kita kasih tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang, itu pun juga sex education. Ya, bagian tubuh mana di dalam pria atau di dalam bagian tubuh mana di dalam wanita yang tidak boleh disentuh oleh orang. Bahkan kita juga harus kasih tahu kayak mungkin di sini juga ada ya di sini juga ada istriku juga ya, istriku pun juga kasih tahu dengan anakku juga bahwa untuk nanti di kamu kelas 6 atau kelas 5 atau umur kamu sekian, Dedi sama Mami sudah tidak menyentuh organ-organ yang ada di kamu, ya. Organ-organ yang ada di kamu, maksudnya bagian tubuh yang ada di kamu, jadi sama Mami udah tidak layak untuk menyentuhnya. Nah, kita bisa kasih tahu bahwa kita pun sebagai orang tua, kita pun tidak layak menyentuhnya karena seksualitas pun, perbuatan kekerasan seksualitas pun juga ada anak dengan orang tua. Itu sangat populer di berita manapun juga menjelaskan anaknya dilakukan kekerasan seksualitas dengan papanya, dengan mamanya. Ya itu pun kita harus kasih tahu bahwa ada bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang dengan orang lain dan bahkan dengan orang tua pun ya orang tua juga tidak layak untuk pegangnya. Gitu. Jadi ada step by step gitu. Jadi jangan langsung oh ini loh sex education ini porn nggak akan dapat, anak 2 tahun pun nggak akan mengerti apa hal-hal tersebut. Jadi kita harus down, maksudnya harus turunkan derajat kita, harus setara dengan mereka supaya kita dapat diterima oleh mereka. Gitu sih kalau menurut aku. Soalnya aman ya. Oke, thank you, Pastor. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan di kolom chat atau raise hand. Ayo, yang teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan banget. Nah, mungkin dari apa yang udah disampaikan Kak Pastor Jevanya, ini penting banget buat kita sih sebenarnya mengenai sexual education. Nah, Pastor mau izin bertanya juga nih, Pastor. Bagaimana pendapat Pastor tentang LGBT juga sih dalam dunia seksual itu? Karena kan belakangan ini banyak banget anak-anak muda yang sudah bebas banget untuk
berbicara soal LGBT ya. Bahkan sudah pacarannya udah dengan sesama jenisnya, dan bahkan sudah melakukan seksual di dalam melakukan seks itu di dalam LGBT juga. Nah, aku juga mau pengen tahu juga bagaimana menurut Pastor mengenai hal ini gitu. Tentang LGBT ya. Oke. LGBT itu sudah sangat jelas penyimpangan seksual ya. Mungkin kaum LGBT tidak setuju hal ini ya. Dia menyetujui karena kepuasan mereka ya, dan di sini aku dapat seorang hamba Tuhan dari luar. LGBT itu bukan hanya sekedar seks, tetapi LGBT itu juga bisa sebagai religion ya, agama LGBT itu. Karena kenapa? Kaum LGBT itu menganggap dirinya Tuhan. Kenapa? Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dia menentukannya dengan sendirinya. Ya, jadi LGBT itu bukan sekedar seks aja, nih buat teman-teman tahu. Tetapi LGBT itu juga bisa sebagai agama juga, agama mereka. Karena mereka menyimpang dengan kebenaran Tuhan. Mereka memakai kebenarannya mereka sendiri. Ya, jadi LGBT itu membuat perempuan atau laki-laki tersebut adalah Tuhan. Tetapi ya, Christianity ya, Kristen, Kristus ya, membawa dirinya, pribadinya itu adalah Tuhan seutuhnya. Ya, benar-benar benar-benar Tuhan. Ya, Kristus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu benar-benar Tuhan. Jadi kita harus sadari LGBT itu memiliki pemahaman dengan pemahaman kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran jatuhnya, pembenaran mereka. Bahkan mereka juga menyimpang juga dari hal-hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Dia. Pastinya, kalau di luar dari laki-laki dan di luar dari perempuan, tidak segambar dan serupa dengan Dia. Tapi kita pun juga jangan menjauhkan diri dengan kaum tersebut. Dan kita pun juga harus memiliki pemahaman yang kuat. Karena kalau tidak, kita akan ikut mereka. Kita akan meng-ACC perbuatan mereka. Padahal yang menyimpang kebenaran firman Tuhan ya jangan di-ACC. Ya, bukan berasal dari Tuhan, jangan di-ACC. Tetapi kita pun juga jangan mengeksklusifkan diri untuk kita menghakimi mereka. No, enggak. Kita layak mengasihi mereka. Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan membenci dosanya. Tuhan tidak membenci orangnya. Begitu juga pun dengan kita. Di saat kita mengetahui hal yang sesama kita atau sahabat kita sedang melakukan atau sedang berperan di dalam LGBT, kita harus menanamkan kebenaran di dalam dia. Karena yang sedang mereka pahami adalah agama LGBT, bukan agama Christianity, bukan agama Kristen yang mereka pahami, bukan pembenaran firman. Ya, jadi LGBT itu benar-benar sangatlah jahat. Kenapa? LGBT itu dapat sebagai religion, agama. Jadi kita harus sadari bahwa kalau Christianity itu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan seutuhnya. Tuhan ya, tetapi kalau LGBT ya laki-laki dan perempuan itu yang dijadikan Tuhan. Ya, bukan sesuatu hal yang sudah pernah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, dia yaitu Tuhan yang kita sembah. Gitu. Jadi kita harus sadari bahwa kita boleh mengasihi mereka, juga kita harus menanamkan kebenaran yang benar. Karena kalau kita tidak menanamkan kebenaran yang benar, kita juga akan meng-ACC perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita kasihi orang tersebut, tetapi kita benci dosanya. Gitu sih kalau menurutku, Kevin. Jadi kita harus pahami, LGBT itu bukan sekedar seksualitas, bukan sekedar seks, tetapi LGBT itu dapat bersifat religion, agama. Dan sangatlah berbahaya. Kenapa? Dia akan menjadikan Tuhan di dalam diri mereka. Gitu. Oke, thank you Pastor. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat. Nah, ini dia bertanya menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya mengenai konseling. Apabila kita berkonseling kepada gereja, seperti apa yang harus disampaikan agar jatuhnya benar-benar pertolongan serta penanganan adiksi dan bukan penghakiman.
Karena seperti kita tahu di Indonesia ini, eh, seksiologi dianggap suatu hal yang tabu untuk dibahas. Oke, silakan Pastor, boleh menanggapi. Oke, aku menanggapi. Mungkin dari kita itu pun juga harus memiliki keterbukaan ya. Contohnya gini, di dalam gereja ya pasti ada yang namanya questioner, pasti ada yang namanya questioner atau catatan juga yang apa sih yang kamu lakuin dan apa sih yang mau kamu konselingin di dalamnya gitu. Apa sih yang kamu mau share di dalamnya dan kita pun juga harus gini. Di dalam gereja pun juga memiliki yang namanya etika di dalam gereja. Dan kita pun juga jangan menutupi hal-hal yang harus kita bereskan. Karena kalau kita menutupi, kita tidak terbuka dengan hal-hal tersebut, kita akan menanami benih yang masih tertanam di dalam diri kita. Dan itu akan berbuah lagi nanti ke depannya. Ya, kalau benih yang jahat pasti akan berbuah yang jahat juga. Nah, yang disampaikan itu ya lebih baik apa adanya. Tapi balik lagi, kalau misalkan ada keraguan, ya kita komunikasi sama Tuhan. Tuhan, aku mau beres nih, dan aku butuh bantuan orang untuk aku cerita mengeluarkan apa sih kegusaran hati aku, apa sih yang kesusahan hati aku, gimana ya Tuhan di gerejaku, apakah aku layak memberitahukannya. Nah, kalau misalkan Tuhan meng-ACC, ingat ya, garis bawahi, Tuhan meng-ACC bukan langsung ada suara turun dari langit. Iya, anakku. No, enggak. Bukan itu. Tapi kalau ada damai sejahtera di dalam kita, untuk kita share kepada gereja tersebut, kepada orang yang konseling kita, ya kita share aja. Karena sudah ada, Tuhan udah ACC nih untuk aku share, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya kita terbuka aja untuk apa? Untuk ada pemberesan. Ya, mungkin ya aku mengiyakan bahwa bukan hanya di Indonesia tetapi di dalam agama pun ya di dalam gereja pun juga seksualitas ini masih hal-hal yang tabu. Tetapi di dalam gereja pun juga ada yang namanya konselingnya itu ditetapkan kalau kita masih dewasa muda atau kita masih muda pastinya dengan konseling dengan anak muda yang lainnya. Jadi kita bisa misalkan dari ketua pemudanya atau dengan pemimpin mudanya di sana. Jadi kita bisa share, kita buka. Jadi kalau kita takut sesuatu hal yang tabu ya mungkin bisa kita sarankan, boleh nggak Pak atau Bu, ada nggak yang konseling anak-anak muda yang konseling gitu? Aku mau cerita sama mereka. Pasti nanti akan diarahkan ke sana. Dan pastinya kita pun juga jangan nutup-nutupin ya, terbuka apa adanya. Kalau kita mau beres, terbuka apa adanya. Jangan takut. Kalau misalkan gereja pun ya setahu aku sih ya, kebanyakan gereja memiliki etika baik di dalam kerohanian. Jadi mereka pun juga akan mengkeep hal tersebut dan akan pemberesan juga. Bukan hanya dengan diri kita, tetapi diarahkan juga kepada Tuhan. Itu sih kalau menurutku. Jadi jangan takut, jangan ditutup-tutupi, karena sesuatu hal yang ditutup-tutupi akan berbuah lagi di dalam diri kita, karena belum beres sepenuhnya. Gitu. Gitu. Ada lagi? Kayaknya aku ada lagi. Thank you, Pastor Jevanya. Sama-sama. Oke. Di sini ada di kolom chat lagi izin bertanya menyambung tentang LGBT yang tadi ya. Saya ada teman yang LGBT, dia sadar itu nggak benar, nggak seharusnya, dan dia ini taat teduh dan beribadah. Tapi saat diingatkan tentang ini, dia bilang pengen lepas, tapi nggak bisa, dan capek dihakimi. Bahkan dia pernah doa kalau dia nggak ada kalau dia nggak ada gunanya di dunia ini, dia minta dicabut aja nyawanya. Dalam kasus ini bagaimana ya Pastor? Karena dia ini bukan nggak karena dia ini bukan nggak mengerti firman. Dia rajin ibadah. Terima kasih Pastor. Oke, thank you. Luar biasa banget. Di sini aku akan tekankan bahwa seseorang yang beribadah, seseorang yang terus membaca firman, tapi tanpa pengalaman akan pribadi Kristus, itu akan percuma.
mau kalian rajin ibadah, mau kalian baca firman dari Kejadian sampai Wahyu sampai 100 kali, kalau teman kita tidak mengalami pribadi Kristus di dalam dirinya, itu percuma. Dan orang tersebut, sorry to say, aku akan bilang orang tersebut hanya merasa diselamatkan, bukan percaya diselamatkan. Orang yang merasa diselamatkan, dia pasti akan terus mau tinggal di dalam dosa. Ingat Matius 7, ya nih aku buka aja nih, dia hanya orang yang merasa. Ya, kita bisa bukan menghakimi mereka, tetapi kita kasih tahu supaya mereka untuk jangan hanya merasa diselamatkan, tetapi benar-benar percaya diselamatkan dan keluar dari dosa yang dilakukan. Nah, ini Matius 7 ayat terakhir kalau nggak salah. Ya, bentar ya. Bentar ya teman-teman. Aku lupa ayatnya. Mungkin tapi isinya aku ingat. Kayak gini. Tuhan, aku sudah berseru dengan namamu. Aku sudah membawa namamu di dunia ini. Aku sudah berfirman namamu. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ya, teman-teman tahu ya ayatnya. Ya, itu orang yang hanya merasa, ayatnya ada di Matius. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingat, ya bisa di Zoom chat. Ya, kalau aku cari nanti takut waktunya tidak cukup ya. Jadi itu ayatnya ada di Matius. Jadi orang yang merasa diselamatkan, mereka cuma Tuhan, kan aku udah baca firman, Tuhan, kan aku udah beribadah ya kayak gitu. Tuhan, kan aku udah melayani Engkau, aku udah membawa nama Engkau dimanapun aku berada. Tetapi kata-kata terakhir apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal Engkau. Jadi kalau seseorang, nah itu Matius 7 ayat thank you. Ya, ini ada yang ini. Nah, Matius 7 ayat 21 teman-teman. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita jangan merasa diselamatkan, tetapi kita harus percaya kita sudah selamat. Ya, the root of justification, akar dari pembenaran, kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Itu adalah akar dari pembenaran. Tetapi di dalam kehidupan kita harus menjalani dengan the fruit of justification, buah dari pembenaran. Ya, buah dari pembenaran itu apa? Kita hidup di dalam kekudusan. Kita menjauhkan sesuatu-sesuatu yang cabul di dalam diri kita, sesuatu-sesuatu hal yang tidak pantas di dalam kebenaran. Jadi percuma kalau kita baca firman dan beribadah, tetapi kita masih memiliki hubungan yang tidak sesuai kebenaran, ya, yang bisa dibilang penyimpangan seksualitas, yaitu LGBT. Percuma, kita hanya merasa diselamatkan, bukan percaya diselamatkan, dan melakukan keselamatan itu di dalam diri kita. Jadi, ya buat Dwi, bisa diberitahukan temannya, bahwa di saat dia baca firman, dan di saat dia rajin beribadah, dia harus percaya bahwa diri dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan harus mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dari dia mengalami Tuhan dari kehidupannya, dia akan lepas dari sana. Pasti akan lepas. Ingat teman-teman, Tuhan kita mampu melakukan sesuatu di luar nalar kita. Mungkin nalar kita bilang teman kita yang LGBT tidak dapat bertobat, karena dia memiliki pembenaran. Tetapi kalau kita tanamin kebenaran itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupannya. Kebenaran itu akan berbuah manis untuk dia nikmati, dan dia jadi berubah di dalam pembenarannya akan Kristus. Kristus yang sudah dibenarkan, Kristus sudah menjadikan diri dia, bukan menjadikan diri dia benar, tetapi sudah membenarkan diri dia dari dosa, dan sudah dikuduskan, dan sudah diselamatkan. Dari situlah temannya, ya teman kamu dan teman kita semua, kalau kita ingetin itu, mereka jadi keluar dari dosa dan hidup di dalam kekudusan. Gitu sih kalau Kevin, kalau menurutku.
Oke, thank you, Pastor Zevanya udah boleh ini. Nah, mungkin ini, bagus banget buat kita untuk bisa mengenal dan mempelajari sesuatu yang, apa namanya, ada di dunia ini juga sih. Oke, ini nih, sesuatu yang baru banget nih dan kebetulan banget di tengah-tengah Zoom kita ini ada seorang dokter juga ya, ada Kak Cynthia dari Mojokerto. Nah, ini mungkin kita boleh coba, tanya-tanya juga mengenai, apa sih pandangan, dokter di dalam dunia medis tentang, apa namanya, masturbasi dan apa dampak dari masturbasi juga sih. Dan boleh, Kak Cynthia boleh untuk ini, apakah sudah ada? Tadi dia Shalom Pastor, shalom teman-teman. Mau izin nambahin sebentar. Ini setelah saya yang baca-baca dan juga saya tahu sebenarnya kalau dari segi medis, masturbasi ini sebenarnya ada manfaatnya. Ini kalau secara medis ya, karena kembali lagi sebenarnya masturbasi selama dia dilakukan dengan aman, sebagai contoh dia bersih, lalu apa yang dia lakukan itu juga tidak mengiritasi kelaminnya, itu sebenarnya diperbolehkan saja. Nah, tapi sayangnya saat masturbasi itu kan kita nggak tiba-tiba langsung, maaf ya, kayak terangsang kayak gitu toh. Pasti kan kita itu ada pencetusnya. Entah kita itu habis lihat yang kayak iklan-iklan atau lihat video-video atau membayangkan sesuatu yang seperti itu. Jadi ya memang sebenarnya nggak muncul secara tiba-tiba ada masturbasi kayak gitu, pikiran ke arah yang seperti itu pasti enggak, pasti ada sesuatu pencetusnya kayak gitu. Nah, sedangkan nanti kalau kita ada pikiran kayak gitu, pasti nanti kita luapkannya juga dengan cara kayak kita nyentuh atau kita meraba atau memijat dan sesuatu seperti itu sampai kita ngerasa kalau kita puas kan. Nah, setelah kita melakukan seperti itu, memang efeknya adalah kita juga hormon stresnya juga berkurang. Pada akhirnya kita akan meningkatkan kayak hormon dopamin, hormon endorfin, jadi perasaannya lebih lego, lebih senang, lebih nyaman kayak gitu. Dan juga bisa memang memperbaiki mood seperti itu juga. Nah, cuman sayangnya itu tadi, ketika kita mulai kecanduan, ketika kita sudah mulai hiper, itu kan juga bisa melukai organnya kita, jadi infeksi kalau kita nggak bersihan, terus akhirnya yang paling nemen, yang paling bahaya juga kan akhirnya jatuh ke kecanduan, atau misalnya juga menjadi gangguan kayak gitu, alias kita nggak bisa kayak hidup tanpa kita kayak sehari beberapa kali melakukan masturbasi kayak gitu, karena kita udah kecanduan. Jadi ya memang ada plus ada minusnya sih ya. Jadi pinter-pinternya kita juga membawa diri harus seperti apa. Cuman kalau memang secara medis nggak mungkin ada sesuatu tanpa penyebab kayak gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba masturbasi, kepingin onani, hal-hal yang kayak gitu tanpa kita ada penyebabnya. Nah, ketika kita sudah mulai kecanduan, ketika kecanduan itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu nanti lama-lama bisa menyebabkan gangguan dan itu membutuhkan sekali ahli medis untuk menyembuhkan itu. Ya memang dari segi kerohanian ya membutuhkan, tapi di segi medis itu juga nanti membutuhkan bantuan medis untuk mengurangi rasa itu perlahan-lahan karena sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, sebenarnya ya memang benar sih tadi ada yang nanya ya, ini kan memang dianggap hal yang tabu. Tapi sebenarnya kita juga harus mulai open minded kalau tidak dimulai dari kita, nanti juga anak turunnya kita akhirnya juga berpikir ini hal yang tabu. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh pastor dan juga yang tadi ditanyakan oleh teman-teman, memang sedini mungkin kita harus mulai menjelaskan kepada anak-anak mana yang boleh dipegang, mana yang nggak boleh dipegang,
dijelasin juga pelan-pelan kenapa ini tidak boleh dipegang, seperti itu. Memang benar dimulai dari dia sudah bisa diajak ngomong, itu kita sudah mulai menyisipkan secara perlahan-lahan. Karena takutnya bagi mereka kan ini kayak mainan gitu loh. Gini kayak mainan yang bisa dipegang-pegang, bisa dinaik turunkan dia mau pipis berapa jauh, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau itu nanti dipegang sama yang lain, atau nanti apa namanya dia mainan hal-hal yang kayak gitu, itu kan juga lama-lama menjadi kebiasaan dia nanti sampai besar akhirnya kayak gitu loh. Jadi memang kita mulai dari sedini mungkin menjelaskan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, mana yang boleh dipegang anak perempuan, mana yang dipegang anak laki-laki nggak boleh, kayak gitu. Jadi bukan hanya ini punya kamu nggak boleh dipegang ya, tapi kita juga mulai menjelaskan kalau ada nanti anak yang laki-laki, kita juga nggak boleh, karena kan itu punyanya laki-laki. Jadi kita mulai menjelaskan secara perlahan-lahan seperti itu. Itu aja sih kalau yang bisa saya jelaskan, sharing-sharing dikit gitu. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, teman-teman. Oke, thank you banget. Kak Cynthia boleh menjelaskan buat kita, dan ini di pemahaman baru juga sih ya buat kita bahwa ternyata dari segi medis juga kita juga harus punya pengendalian juga sih ya ternyata. Dan kita bukan hanya segi rohani, tetapi segi medis kita juga harus berhati-hati banget gitu. Yap. Nah, di sini ada lagi yang ingin bertanya teman-teman. Aku boleh menanggapi nggak, Kevin? Ini seru loh, seru. Jadi gini ya, ini edukasi yang sangat mahal. Ya, thank you dokter, ya dokter Cynthia, thank you udah edukasi kita semua. Kenapa sangat mahal? Karena gini, jangan membuat sesuatu hal pernyataan ya dari manapun kita halalkan untuk kita melakukan dosa. Nah, kita saring lagi pengetahuan itu, tetapi ini benar-benar mahal. Kenapa? Bedakan masturbasi dengan pornografi, teman-teman. Ya, kalau aku bisa bilang boleh melakukan masturbasi, tetapi jangan berpikir cabul, bisa nggak? Ya, boleh melakukan masturbasi, tetapi jangan berpikir yang porno. Ya, kayak gini. Sesuatu hal masturbasi itu dapat dilakukan juga di saat kita sudah berhubungan suami dan istri. Misalkan kita jauh dari suami kita, dari istri kita, terus kita jadi stres gitu. Wah, nih harus ada sesuatu hal yang harus kita keluarkan gitu, misalkan cowok yang dari dalam diri kita. Ya mungkin kita dapat melakukan masturbasi tersebut, tetapi jangan memikirkan hal-hal yang porno, jangan memikirkan hal-hal yang cabul, tetapi memikirkan sesuatu yang intens bersama istri kita. Di saat di waktu yang dekat, misalkan kita melakukan hubungan seksualitas dengan istri kita, ya dengan suami kita, ya kita boleh melakukan masturbasi itu, tetapi jangan memikirkan dengan hal-hal yang pornografi atau dengan sesuatu yang cabul. Karena tadi juga benar-benar bagus ya. Aku juga dapat insight dari Dr. Cynthia juga bahwa sesuatu hal yang masturbasi ini ada di dalamnya, kalau hal yang sudah dikeluarkan itu ada zat dopamin dan ya tadi ya kalau nggak salah ya, terus ada satu lagi apa, nah itu benar adanya. Dan kita pun juga harus gini, kita pun jangan ini kan tuh kan salah pastor nih kata dokter boleh, ya udahlah tetaplah, bukan gitu. Ini pengetahuan yang sangat berharga dari seorang dokter yang harus kita tahu dan kita tanamin di dalam diri kita bahwa dan dari aku pun gini, boleh mengizinkan masturbasi ya boleh, tapi bisa nggak masturbasi itu kalian lakuin tanpa memikirkan sesuatu yang cabul, tanpa memikirkan sesuatu yang pornografi. Kenapa? Pornografi dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Gitu. Pornografi dapat merusak hubungan kita sesama kita. Boleh melakukan masturbasi kalau kalian atau kita semua, bukan kita semua lah, kalau kalian, aku sudah suami istri, soalnya kalau kalian yang belum berumah tangga atau belum bersuami istri, ya mungkin di saat kita sudah bersuami istri, ya maksudnya teman-teman semua udah punya istri atau punya suami, ya boleh melakukan hal masturbasi, tetapi juga jangan memikirkan sesuatu yang cabul, sesuatu yang pornografi, tetapi memikirkan sesuatu yang deep, yang intens dengan istrinya atau dengan suaminya.
Gitu sih aku menanggapinya, dan bukan menolak pendapat dari Dokter Cynthia, tetapi Dokter Cynthia ini benar bagus untuk kita tanami di dalam diri kita. Jadi jangan meng-ACC di saat beberapa dokter mengizinkan kita masturbasi, tetapi ingat ada rules-nya nih. Permainannya jangan disalahkan, rules-nya jangan disalahin nih. Karena gini, sesuatu yang kan karena banyak dari server sebelah kan ini enggak, kan nih lihat kebenaran firman Tuhan di Kristen tidak sesuai ilmiah. Ingat teman-teman, di dalam kebenaran juga berkesinambungan hal-hal yang ilmiah di dalamnya. Jadi tidak bertolak belakang. Kita harus memikirkan sesuatu yang secara dewasa disaring, oh berarti ini saling melengkapi satu sama lainnya nih. Ya, dengan pernyataan sebagai pendeta dan pernyataan sebagai pastor, oh seperti ini nih, oh ternyata saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi jangan meng-ACC beberapa untuk kita dapat melakukan dosa. Misalkan sudah dilakukan, dokter bilang enggak nih, tetapi kata pendeta boleh nih ini, padahal pendeta menyatakan pembenaran bukan kebenaran, ya jadi salah lagi. Jadi saling melengkapi satu sama lainnya. Oke, gitu Kevin. Thank you, Dokter Cynthia juga insight-nya. Ini bagus banget buat kita, dan jarang banget dimanapun boleh bisa dapatkan hal ini. Jadi pandangan dari seorang pendeta dari segi rohani, dan di sini juga ada pandangan seorang dokter dari segi medisnya, dan kita dapat insight yang cukup bagus juga, dan menjadi bekal juga buat kita untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Oke, dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kah sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini? Adakah mungkin satu pertanyaan terakhir deh buat teman-teman yang ingin bertanya gitu, karena kita di CA Community seharusnya kita selesai jam 9:30, di mana itu supaya tidak mengganggu teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur yang sudah jam 11:30. Jadi biar lebih cepat, lebih baik. Oke, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhirnya. Untuk raise hand mungkin atau di kolom chat dipersilahkan. Biasanya Jimmy yang mau bertanya di terakhir-terakhir. Cuman kayaknya dia hari ini lagi nggak mau bertanya ya kan. Biasanya setiap saat dia mau bertanya atau menanggapi. Oke, adakah teman-teman di sini yang ingin bertanya atau menanggapi juga boleh? Ataupun topik yang di luar, bertanya di luar topik juga boleh. Teman-teman yang dipersilakan selagi ada Pastor Jevanya gitu. Itu di chat, Win. Ada. Aku belum lihat lagi nih. Oh, oke. Dari Octaviani. Bentar aku cek dulu. Yang mana ya? Boleh ini enggak ya? Ada, aku bacain deh ya. Oke, Kevin. Nih, aku ketemu nih di chat. Pastor Zevanya, ya. Bagaimana cara mengetahui cowok atau cewek kita terjerat porn? Tanpa harus ditanyakan langsung padanya. Apakah hal itu bisa dilihat melalui gaya pacarannya? Betul sekali. Ya, kalau gaya pacarannya itu, yang kemarin kan juga Pastor Jesse udah menyatakan ya, pacaran yang sehat, benar nggak Kevin? Ya, pacaran yang sehat ya. Pastinya beberapa dari kita juga ada pemahaman pacaran yang sehat di dalam Kristus seperti apa. Ya, kalau sudah terjerat oleh porn, ya, dia akan memiliki hawa nafsu yang dikonsumsinya gitu dari pornografi tersebut, dan pastinya dari gaya pacarannya pun juga berubah. Misalkan dia tidak mendapatkan, ini simpelnya, misalkan nih dari pengalamanku ya, misalkan cowok atau cewek tersebut tidak, ya kebanyakan cowok sih, tidak mendapatkan sesuatu hal yang diinginkannya. Emosinya tadinya terjaga oleh ceweknya, atau cowoknya itu atau ceweknya juga terjaga emosinya. Nah, terus udah mengkonsumsi porn juga, kadang kala nafsuan orangnya dari emosi pun juga akan kelihatan, dan pacarannya pun jadi akan toxic ya, bukan healthy relationship tetapi toxic relationship ya. Jadi dari gaya pacarannya pun betul akan kelihatan. Dari tadinya menyayangi tanpa
ada nafsu birahi, ya. Jadinya sekarang menyayangi harus ada nafsu birahi, ya. Nafsu itu bisa diluapkan dari beberapa emosional. Ingat ya teman-teman, emosional itu bukan marah aja ya teman-teman, ya. Kita memiliki pemahaman yang mungkin beberapa dari kita memiliki pemahaman yang belum tepat. Emosional itu bukan marah aja. Emosional itu bisa di saat sedih yang berkelebihan atau gembira pun yang berkelebihan. Itu bisa menjelaskan emosional kita. Jadi dari emosional yang tidak normal pun dapat terlihat oleh pasangan kita, mau cowok atau cewek. Jadi kalau sudah terjerat dari porn, ingat, sesuatu yang cabul itu, yang tadi di Galatia 5 ayat 19, sesuatu yang cabul itu akan mencemarkan dirinya, mencemarkan orang tersebut yang mengkonsumsinya. Ya, pikirannya akan kotor. Dan saat pikirannya akan kotor, hawa nafsunya pun akan bertambah. Nafsu akan dunia ini. Ya, maksudnya nafsu yang di dunia, bukan kepuasan di dalam Tuhan, ya. Jadi akan nafsuan orangnya, ya. Nafsuan di sini bukan sesuatu hal yang mau bersetubuh satu sama lain, no. Nafsuan di dalam emosional pun juga dapat terlihat. Itu sih kalau menurutku. Jadi dari gaya pacarannya pun dapat terlihat. Oke, thank you Pastor yang udah boleh menjawab, ya kan. Nah, di sini Kevin, kan, Jimmy tuh ada tuh menyatakan tuh, bagus tuh di chat. kalau pengalamanku ya, cowok sangat berbahaya di tangannya, oke, dan matanya, sampai di bot ya. Makanya bagi cewek-cewek muda yang masih single harus lebih waspada lagi, perhatikan gerak-gerik tangannya dan arah pandang matanya. Badannya juga makin lama pengen makin deket sama cewek tersebut. Thank you, Bro Jimmy. Ini bukan pengalaman pribadi kan ya? Oh ya, jadi dari kendaraan motor pun dapat terlihat loh, Kevin. Kalau misalkan joknya tadinya empuk, terus tiba-tiba joknya itu jadi rata dan jadi dipakein kit juga bisa. Ya itu strategi cowok sebenarnya aja zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak. Oke, masuk akal juga sih, Mas. Ya. Oke, thank you Bro Jimmy yang boleh menanggapi, dan inilah pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir dari Pastor Jevanya, dan thank you banget Pastor Jevanya udah boleh menempatkan waktunya dan berbagi cerita buat kita, berbagi firman Tuhan buat kita, dan juga thank you juga untuk Dr. Cynthia yang boleh menanggapi juga buat kita, sehingga kita semua boleh belajar sesuatu yang baru lagi tentang porn dan juga masturbasi dalam dunia medis. Oke. Nah, mau mengingatkan lagi untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di TA Community di waktu yang sama di jam 8 malam. Diharapkan teman-teman boleh mengundang siapapun di komunitas ataupun di gereja lain, boleh join dan kita akan belajar sama-sama dengan hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Oke. Sekian dari aku sebagai admin TA, dan dimohonkan untuk Pastor Jevanya boleh menutup dalam doa kita pada malam hari ini. Boleh dong. Yuk, kita bersatu di dalam doa teman-teman ya. Bapak, terima kasih buat malam yang ini Engkau sudah kumpulkan kami dimanapun kami berada secara online Tuhan, walaupun secara Zoom, tapi kami percaya lawatan Tuhan ada pada setiap kami. Kami mengetahui pengetahuan dari kebenaran-Mu Tuhan Yesus, dan juga kami mengetahui kebenaran-kebenaran Tuhan yang tersingkapkan pada malam hari ini. Hanya kebenaran-Mu yang kami dengar dan kami tanamkan di dalam pribadi setiap kami, supaya kebenaran yang tertanam di dalam kehidupan kami itu akan berbuah manis untuk kami nikmati dan untuk kami share kepada semua orang supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga pada malam hari ini kami mau mengakhiri
sharing kami, obrolan kami pada malam hari ini, saling mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, saling kumpul di dalam Zoom lewat curhatan Alkitab Community ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus supaya CA Community ini dapat memberkati terus banyak anak-anak muda dimanapun kita tempatkan Tuhan Yesus, dan juga biarlah CA Community ini makin berkembang di dalam-Mu Tuhan, dan juga kami yang di dalamnya juga makin diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami makin bertumbuh satu sama lainnya Bapak. Tuhan, aku mau secara khusus berdoa untuk teman-teman yang ada di sini Tuhan Yesus, yang ada di Zoom Bapak. Aku berdoa secara khusus apapun yang mereka sedang lakukan, apapun yang mereka sedang alami di dalam pencobaan mereka, di dalam ujian, di dalam kehidupannya Bapak, terus struggle apapun yang sedang dijalani Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun juga di dalam kehidupan kami, yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga biarlah apapun kelemahan tubuh Bapak yang ada di Zoom, bahkan yang ada di luar Zoom Tuhan Yesus, bahkan yang follow curhatan Alkitab Tuhan, kami mendoakan Tuhan Yesus mereka Bapak, supaya mereka terus dijamah oleh Engkau Tuhan Yesus, dan hanya pribadi Engkau yang penuh di dalam mereka, dan juga di dalam kita semua yang di dalam Zoom ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Bapak, yang memiliki kelemahan tubuh, Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau hibur, dan juga yang kami sedang sendiri Engkau temani Bapak, dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup Zoom ini Bapak dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima Thank you kasih. Kak JJ. Oke, sama-sama. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Terima kasih. Shalom.